Belasan truk bermuatan batu bara yang melintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara, Kamis petang dihadang tim gabungan dari polisi, Dinas Perhubungan dan Polisi Pamong Praja. Truk-truk ini dilarang melintasi Jalan Sumatera Lintas Tengah dan dipaksa putar balik ke Sumatera Selatan. Razia yang dipusatkan di Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning ini menyasar truk berukuran besar yang mengangkut batu bara. Umumnya truk yang terjaring razia bermuatan lebih dari 25 ton. Pengemudi truk bermuatan batu bara dari Sumatera Selatan menuju Lampung kerap kucing-kucingan dengan petugas Lampung Utara. Karena kerap dirazia saat melakukan perjalanan tengah malam, mereka kini beralih ke petang hari untuk melintasi Lampung Utara. Razia terhadap truk besar bermuatan batu bara ini karena truk-truk itu dituduh jadi biang keladi Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Utara cepat rusak dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Truk batu bara itu umumnya bermuatan melebihi kapasitas kendaraan. Aduh. Bawa apa, Bang? Batu bara. Berapa muatan, Bang? 29. Hah? 29. 29 ton. Ah, terus gimana, Bang, kalau disuruh putar balik gini, Bang? Nggak tahu. Jadi Nggak tahu. harus putar balik lagi. Dari perusahaan mana, Pak? Hah? Perusahaan apa kita? Kalau kita, DO-nya? hah? DO-nya dari CP mana? BW. Hah? BW. DW ya? Ah, tujuannya dari mana mau ke mana, Pak? Dari Lahat ke Bandar Lampung. Lahat. Mau ke mana, Bang? Sekarang. Bawa apa? Itu barang beli. Berapa banyak, Bang? Kurang tahu, Pak. Ah. Karena kemarin cuma 3. Ini muatannya berapa ton, Bang? 29. 29 apa? 29 ton. Udah tahu belum, Bang, kalau hari ini ada penutupan? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi gimana, Bang, kalau disuruh muter balik ini, Bang? Nggak tahu juga, Pak. Bingung ya? Bingung orang nggak dikasih tahu. Razia berlanjut hingga malam. Petugas mendirikan tenda di pinggir jalan sebagai posko razia mengadang truk-truk besar bermuatan batu bara yang melintasi Jalan Sumatera Lintas Tengah. Pemerintah Lampung Utara hanya memperbolehkan truk batu bara berukuran kecil melintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Peredaran narkoba di dalam rumah tahanan atau rutan Kota Agung Tanggamus dibongkar polisi dan petugas rutan. Kejahatan itu terungkap dari tertangkapnya Memeng di rumahnya di Desa Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus pada Kamis dini hari. Dari rumah Memeng, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu dan 3 butir pil ekstasi. Tersangka Memeng rupanya pemasok narkoba ke belasan narapidana di rutan Kota Agung. Narkoba itu diselundupkan ke rutan dengan cara disembunyikan di dalam botol lotion. Memeng menyamar sebagai pengunjung saat menyelundupkan narkoba yang dipesan narapidana. 13 narapidana rutan Kota Agung yang memesan narkoba kepada Memeng turut ditangkap. Untuk warga binaan rutan yang sudah kami jadikan tersangka 13 orang. Dari situ kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 1 orang lagi yang inisial M. Jadi seluruhnya jumlah tersangka 14 orang. Untuk barang bukti yang kita amankan 3 butir pil ekstasi dan sabu-sabu 0,34 gram. Berikut alat pakai. Memeng dan 13 narapidana rutan Kota Agung ditetapkan sebagai tersangka bandar narkoba. Mereka terancam 20 tahun penjara. Untuk mencegah penyelundupan narkoba kepada narapidana, petugas rutan Kota Agung akan meningkatkan intensitas razia di dalam ruang tahanan. Sasaran razia diantaranya ponsel yang memungkinkan narapidana tetap bisa melancarkan kejahatannya. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Pesta narkoba di salah satu rumah di Desa Banjar Agung Ilir, Kecamatan Punggung, Tanggamus digerebek polisi pada Kamis dini hari. Nama kedua tersangka mirip, Ardiansah dan Andiansah. Pemilik rumah Ardiansah adalah seorang MC atau pemandu acara organ tunggal. Dari keduanya, polisi menyita 9 bungkus sabu-sabu siap edar, timbangan digital, puluhan plastik klip, dan ponsel.
Ardiansah dan Andiansah mengatakan sabu-sabu itu milik seorang temannya bernama Anton yang kini tidak diketahui keberadaannya. Keduanya hanya dititipi sabu-sabu dan diberi imbalan 2 bungkus sabu-sabu untuk dikonsumsi. MC kalau ada yang ngajak baru make. Kalau untuk beli-beli sendiri nggak pernah beli sendiri. Selalu diajak orang ya. Barang dari mana? Dari Anton. Antonnya mana? Nggak tahu. Dikasih. Pakai berapa isepan? 3 kali isepan. Makainya sama siapa? Sama Andi. Andi yang mana? MC ya, kita tangkap di saat dia selesai menggunakan sabu-sabu tersebut. Apakah dia menjual juga ke teman-teman organnya itu? Sampai saat ini belum ada keterlibatannya ke arah sana, tapi kita terus mengejar sampai ke atasnya, atas dasar dari penangkapan kami tersebut. Untuk sabu sekarang sudah kita jadikan DPO atas nama Atik, yang sampai saat ini terus kami kejar. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap kedua tersangka adalah pengguna narkoba. Atas perbuatannya, Ardiansah dipastikan tidak bisa manggung pada pentas organ tunggal dalam waktu yang lama. Ia dan temannya kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Peredaran narkoba di Bandar Lampung tinggi. Ini terbukti dari ditangkapnya 16 tersangka dalam waktu hanya 2 pekan. Mereka yang ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung terdiri dari 12 bandar dan 4 pengguna narkoba. Puluhan bungkus sabu-sabu dengan berat total 80 gram disita berikut bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, timbangan digital, dan ratusan plastik klip. Menurut polisi, dari 16 tersangka yang ditangkap, paling banyak berasal dari Kecamatan Kedaton dan Teluk Betung Selatan. Selain memiliki pelanggan tetap, para tersangka juga memasarkan narkobanya melalui media sosial. Modusnya melakukan mengedarkan jenis sabu ini melalui media sosial. Ya, jadi media sosial, Instagram, kemudian dia sempat sebagai mengantarkan juga ya ke beberapa titik yang ada di Bandar Lampung. Dan modus itu juga mereka sudah dilakukan oleh AA ini dari tahun 2018. Makanya mereka itu sudah terorganisir. Kita lakukan juga untuk pendalaman untuk terkait kasus narkotika ini yang khusus Bandar Lampung masih kita lakukan pengembangan. Melalui media sosial apa kamu melakukan COD? Instagram. Kamu sudah berapa kali melakukan COD tersebut? Hah? Baru sekali. Kamu residivis? Ya, residivis tahun 2018 ya? 2017. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Tersangka bandar narkoba terancam hukuman 20 tahun penjara dan pengguna narkoba terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.